Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritila Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi lain yang ada hubungannya dengan pendidikan dan guru. Pada pertemuan ini, saya menyapa Bapak Ibu honorer sana air yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah. Saya yakin bahwa Bapak Ibu honorer selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan ini ada satu informasi penting yang perlu saya sarankan kepada seluruh Bapak Ibu honorer terkait dengan pendataan honorer yang telah dihentikan secara resmi oleh BKN. Nah, di sini Bapak Ibu terkait dengan dihentikannya secara resmi pendataan honor non ASN oleh BKN, tenaga honorer ternyata banyak yang di blacklist, terutama dari 5 instansi berikut ini. Nah, Bapak Ibu terkait dengan hal ini, Bapak Ibu simak informasi ini sampai selesai. Jangan ketinggalan informasi, dan bagi Bapak Ibu yang sedang menonton, demikian dengan Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan informasi melalui channel ini, jangan lupa dukung dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung pada informasinya. Badan Kepegawaian Negara atau BKN secara resmi menghentikan pendataan honorer non-ASN. Dan ternyata ada beberapa honorer yang terancam masuk daftar hitam di 5 instansi berikut ini. Nah, tentunya ada pertanyaan Bapak Ibu, kira-kira apa penyebab ya para honorer di 5 instansi ini masuk dalam daftar hitam? Artinya, ini sepertinya bisa kita prediksi tidak bisa dipertimbangkan lagi untuk bisa diangkat menjadi aparatur sipil negara lewat jalur honorer. Kenapa? Namanya saja di blacklist, sepertinya ada sesuatu yang mengganjal para honorer di 5 instansi ini untuk bisa diangkat menjadi aparatur sipil negara. Jadi kabar mengenai penghapusan honorer tahun 2023 ini telah menjadi sorotan dan menyebabkan kecemasan bagi para honorer. Jangankan honorer, para masyarakat yang mendengar informasi terkait dengan penghapusan saja, maka benar-benar dengan sedih mendengarnya. Bila nasib honorer itu benar-benar dihapus ataupun di PHK ataupun dihentikan menjelang akhir tahun 2023 tahun ini. Rencana penghapusan tenaga honorer ini memang membuat khawatir para tenaga honorer berhubungan dengan masa depan mereka. Dalam melanjutkan pekerjaan tentunya ada hubungannya dengan pendapatan secara finansial. Dalam rangka melaksanakan peraturan pemerintah nomor 49 tahun 2018 tentang manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K yang mengatur penghapusan honorer, ini dilakukanlah pendataan non-ASN. Bisa dikatakan bahwa pendataan honorer non-ASN itu adalah sebagai lanjutan dari informasi penghapusan honorer sebagaimana telah tertuang di dalam peraturan pemerintah nomor 49 tahun 2018 tersebut. Yang menghitung 5 tahun setelah 2018, maka peraturan itu akan diterapkan. Maka tepatnya November 2023 tahun ini. Pendataan non-ASN dilakukan sebagai bentuk perhatian dan keseriusan pemerintah dalam menangani permasalahan honorer di negeri ini. Namun kita perlu tahu bahwa dalam hal pendataan honorer non-ASN tersebut memiliki tujuan khusus, yang mana tujuan dari pendataan honorer non-ASN adalah untuk memetakan dan mengetahui jumlah tenaga honorer di instansi pemerintah, baik instansi pemerintah pusat maupun instansi pemerintah daerah. Jadi ada tujuan yang Bapak ya, ini wajib diketahui oleh seluruh honorer bahwa tujuan dari pendataan itu adalah memetakan dan mengetahui jumlah tenaga honorer. Jadi jumlah tenaga honorer di instansi pemerintah terus meningkat dari tahun ke tahun sehingga menjadi salah satu permasalahan kompleks yang dihadapi negara saat ini. Namun oleh karena itu, pendataan non-ASN ini benar-benar akan digunakan sebagai data dasar mengenai tenaga honorer, tetapi bukan untuk mengangkat mereka menjadi ASN. Ingat Bapak Ibu ya, dalam hal ini pendataan honorer itu digunakan sebagai data dasar mengenai tenaga honorer, bukan untuk pengangkatan. Namun setelah sah dan resmi data honor non-ASN ini, sebagaimana yang telah dikatakan bahwa itu adalah data dasar, maka ini adalah menjadi satu patokan dalam hal pengangkatan honor menjadi aparatur sipil negara. Tentunya tanpa ada data resmi di Kementerian Pan-RB dan di Badan Kepegawaian Negara, maka honorer yang bersangkutan tidak bakal bisa diangkat menjadi aparatur sipil negara.
Makanya muncul asumsi bahwa pendataan honorer adalah pendataan sebagaimana harapan untuk bisa diangkat menjadi aparatur sipil negara. Namun, hasil dari pendataan non-ASN ini seakan-akan berguna untuk menentukan langkah-langkah penyelesaian mengenai tenaga non-ASN. BKN telah secara resmi menutup aplikasi pendataan non-ASN ini pada tanggal 31 Maret 2023 yang lalu. Karena memang itu adalah batas akhir sebagaimana telah ditentukan sebelumnya bahwa tenggat waktu pendataan honorer yang diberi kesempatan terakhir oleh pemerintah, dalam hal ini BKN dan Menpan RB, adalah 15 sampai 31 Maret 2023. Dan itu sudah kita lewati Bapak Ibu ya. Maka suatu hal yang wajar kalau pendataan non-ASN ini dinyatakan secara resmi ditutup oleh BKN. Sebelumnya, BKN telah membuka kembali aplikasi pendataan honor non-ASN bagi honorer karena sebanyak 120 instansi pemerintah masih belum mengunggah surat perintah tanggung jawab mutlak atau SPTJM terkait dengan data tenaga honorer. Ingat satu hal Bapak Ibu bahwa yang namanya SPTJM atau surat perintah tanggung jawab mutlak ini adalah bentuk pengakuan dari instansi pemerintah di mana honorer itu berada dan bekerja sebagai honorer, datanya dan keberadaan honorer itu sah dan resmi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Artinya honorer itu benar-benar ada dan aktif sebagaimana adanya. Maka dibutuhkan satu pembuktian dengan terbitnya SPTJM. Dalam tahap finalisasi pendataan non-ASN, data akhir yang telah diverifikasi dan divalidasi harus dilengkapi dengan surat pernyataan tanggung jawab mutlak atau SPTJM yang diteratangani oleh pejabat pembina kepegawaian atau PPK masing-masing instansi. Jika data akhir tidak disertai dengan SPTJM, maka data tersebut tidak dapat digunakan sebagai dasar mengenai tenaga honorer non-ASN. Baru-baru ini, hasil pendataan non-ASN telah dilaporkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kemenpan RB dalam rapat kerja dengan Komisi 2 DPR RI mengenai penanganan tenaga honorer. Menpan RB Azrul Anas menyebutkan bahwa total jumlah tenaga honorer non-ASN yang telah dilengkapi SPTJM adalah sebanyak 2.355.092 orang. Ada juga 595 instansi yang telah mengunggah surat pernyataan tanggung jawab mutlak atau SPTJM. Artinya dari 600 instansi di seluruh wilayah Republik Indonesia, 595 instansi telah resmi mengunggah surat pernyataan tanggung jawab mutlak. Artinya semua honorer yang ada di 595 instansi ini dijamin keabsahan datanya di BKN. Berdasarkan laporan Menpan RB mengenai hasil pendataan non-ASN, ternyata ada beberapa honorer yang masih berisiko masuk daftar hitam atau data mereka tidak diakui. Ada apa? Karena belum disertai dengan SPTJM. Hal ini dikarenakan masih terdapat 5 instansi yang sedang dalam proses atau belum menyelesaikan pengunggahan SPTJM dalam pendataan tenaga non-ASN. Oleh karena itu, untuk menindaklanjuti hasil pendataan non-ASN, Menpan RB berkoordinasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau yang disebut dengan BPKP untuk melakukan audit terhadap data yang telah disampaikan dalam sistem pendataan non-ASN BKN. Terkait dengan 5 instansi yang masih belum selesai, Komisi 2 DPR RI mendorong Menpan RB agar segera menyelesaikan pengunggahan SPTJM tenaga honorer dari seluruh instansi secara menyeluruh. Jika kelima instansi tersebut masih belum menyelesaikan pengunggahan SPTJM, maka tenaga honorer yang bekerja di instansi tersebut beresiko masuk daftar hitam oleh Badan Kepegawaian Negara. Jadi Bapak Ibu dapat melihat hasil verifikasi pendataan non-ASN BKN untuk mengecek apakah nama Bapak Ibu tercantum atau tidak, maka Bapak Ibu mohon segera periksa nama-nama dalam daftar verifikasi pendataan non-ASN BKN sebagaimana yang telah disampaikan sebelumnya ada linknya ya Bapak Ibu. Jika nama Anda atau nama Bapak Ibu belum ada dalam daftar nama honorer yang lolos verifikasi BKN pada pendataan honorer non-ASN, kemungkinan Anda termasuk sebagai honorer di salah satu dari 5 instansi
yang berisiko masuk dalam daftar hitam. Demikian informasi terkait dengan hal ini Bapak Ibu. Maka selamat kepada Bapak Ibu honorer yang telah terdaftar dan lolos verifikasi BKN, dan kemungkinan bagi yang 5 instansi, jika tidak memenuhi syarat sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan, maka jelasnya juga tidak bisa dipertimbangkan sebagaimana ketentuan yang telah disampaikan sebelumnya untuk bisa diangkat menjadi aparatur sipil negara. Sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.